Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jangan lupa subscribe Mizan Story. Semoga rezekimu hari ini dilimpahkan. Amin. Semua berubah hanya dalam satu malam, ketika suara sinden muda dari Kediri ini membuat seorang CEO tambang emas berdiri, naik ke panggung, dan menyawer ratusan juta di depan kamera. Tapi yang tak banyak orang tahu, malam itu juga menjadi awal runtuhnya sebuah cinta terlarang. Nama Niken Salindri kini melayang-layang di udara seperti mantra yang tak henti disebut orang. Dari sudut kampung di Kediri hingga gedung-gedung megah di kota besar, suaranya telah menjadi simbol kebangkitan sinden muda di era modern. Nada-nada tradisional yang ia lantunkan seolah memiliki nyawa, menyusup ke relung hati siapapun yang mendengarnya. Setiap kali Niken naik panggung, bukan sekadar lagu yang ia sajikan, melainkan perasaan, kenangan, dan getaran yang membuat penonton terdiam lalu hanyut tanpa sadar. Perjalanan Niken tidaklah instan. Ia tumbuh dari panggung kecil, dari hajatan desa dengan lampu seadanya dan honor yang tak seberapa. Namun dari tempat sederhana itulah mentalnya ditempa. Ia belajar menahan lelah, menahan lapar, dan menahan air mata ketika dunia belum mengenalnya. Suaranya ditempa oleh malam-malam panjang latihan, oleh doa ibunya yang selalu dipanjatkan setiap kali Niken melangkah pergi membawa kebaya dan harapan. Wajah Niken memancarkan keteduhan yang jarang dimiliki selebritas. Senyumnya lembut, tatapannya jujur, namun di balik itu tersimpan keteguhan yang kuat. Ia bukan sekadar cantik di mata kamera, tapi juga anggun dalam sikap. Banyak yang mengira ketenarannya lahir dari viral semata, tanpa tahu bahwa di balik popularitas itu ada perjuangan panjang yang dibayar dengan kesabaran dan keikhlasan. Sejak penampilannya di perayaan Hat Tuban, sorotan publik terhadap Niken berubah drastis. Malam itu, ia tampil memukau dengan kebaya hijau zamrud, suaranya menggema di tengah ribuan penonton. Namun bukan hanya suaranya yang menjadi pusat perhatian. Di barisan kehormatan, duduk seorang pria berwibawa dengan sorot mata yang tak pernah lepas darinya, Mas Lindra, Bupati Tuban, yang kehadirannya seolah memberi makna lain pada setiap bait lagu yang dinyanyikan Niken. Tatapan Mas Lindra bukan tatapan seorang pejabat yang menikmati hiburan semata. Ada rasa bangga, ada kekaguman, dan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berusaha ia sembunyikan dari kamera dan protokol. Setiap kali Niken menunduk hormat atau tersenyum kecil ke arah tamu kehormatan, sorotan itu tertangkap jelas oleh mata-mata yang haus akan gosip dan cerita sensasional. Sejak malam itu, desas-desus mulai beredar. Isu kedekatan Niken dengan Mas Lindra menyebar cepat, menembus batas media lokal hingga nasional. Banyak yang mempermasalahkan perbedaan usia mereka yang terpaut 17 tahun, seolah cinta harus tunduk pada angka. Ada yang mencibir, ada yang mempertanyakan niat, ada pula yang terang-terangan menuduh Niken mencari perlindungan di balik kekuasaan. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar mengenal isi hati Niken. Bagi Niken, Mas Lindra bukanlah sekadar bupati atau tokoh penting. Ia adalah sosok yang hadir dengan cara berbeda, tenang, perhatian, dan penuh penghormatan. Mas Lindra tak pernah menuntut, tak pernah memamerkan kekuasaan. Ia justru menjadi tempat Niken berbagi cerita, tempat ia melepaskan lelah setelah panggung demi panggung. Di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan, kehadiran Mas Lindra terasa seperti pelabuhan yang sunyi namun menenangkan. Namun Niken sadar, kedekatan ini bukan tanpa risiko. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap senyum bisa disalahartikan, setiap keberhasilan bisa dicurigai. Ia berdiri di persimpangan antara mimpi dan kenyataan, antara cinta dan karir, antara suara hati dan tekanan publik. Di balik riasan wajahnya, Niken sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat menghadapi dunia yang kini menatapnya tanpa ampun. Di rumahnya di Kediri, sebelum keberangkatan besar yang akan mengubah hidupnya, Niken sering duduk termenung di depan cermin. Ia memandangi kebaya yang tergantung rapi, seolah masing-masing menyimpan cerita dan takdirnya sendiri. Ia belum tahu bahwa suatu hari namanya akan mengguncang negeri, bukan hanya karena suara, tetapi karena peristiwa yang akan mengubah cara dunia memandang dirinya. Dan di titik inilah kisah Niken Salindri benar-benar dimulai. Bukan saat ia disanjung, bukan saat ia dicintai, melainkan saat takdir perlahan menyiapkan badai besar yang akan menguji keteguhan hati,
kesetiaan cinta, dan jati diri seorang sinden muda dari Kediri yang tak pernah bermimpi menjadi pusat kehebohan nasional. Pagi di Tuban terasa berbeda sejak nama Niken Salindri terus menghiasi layar ponsel dan layar televisi. Mas Lindra bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara bangga dan cemas bercampur menjadi satu. Di ruang kerjanya yang luas dan rapi, ia menatap tumpukan berkas pemerintahan, namun pikirannya melayang pada satu nama yang belakangan menjadi pusat perhatiannya. Ia tahu, sebagai bupati, setiap geraknya diawasi. Dan kini, perasaannya pada seorang sinden muda mulai menjadi bisik-bisik yang tak bisa lagi dihindari. Mas Lindra bukan pria yang mudah jatuh cinta. Dunia politik telah mengajarkannya untuk berhati-hati, mengukur setiap langkah, dan menimbang setiap keputusan dengan dingin. Namun kehadiran Niken mengacaukan semua pakem yang selama ini ia pegang teguh. Ada ketulusan dalam diri Niken yang jarang ia temui, sebuah kejujuran yang tak dibungkus ambisi. Bersamanya, Mas Lindra merasa kembali menjadi manusia biasa, bukan sekadar pejabat yang terikat jabatan dan citra. Sementara itu di Kediri, Niken merasakan tekanan yang perlahan merambat ke dalam kehidupannya. Teleponnya tak pernah sepi, pesan masuk datang silih berganti, sebagian berisi dukungan, sebagian lagi berisi sindiran yang menyakitkan. Ia mencoba tersenyum setiap kali membaca komentar positif, namun kata-kata tajam dari orang asing seringkali menghujam lebih dalam daripada yang ia akui. Dunia yang dulu terasa ramah kini mulai menunjukkan sisi dinginnya. Kedekatan Niken dan Mas Lindra bukan lagi rahasia kecil. Setiap pertemuan mereka harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tak ada lagi kebebasan duduk berlama-lama di tempat umum, tak ada lagi tawa lepas tanpa rasa was-was. Mereka bertemu dalam senyap, berbagi cerita dalam ruang-ruang tertutup, seolah cinta mereka adalah rahasia negara yang tak boleh bocor ke publik. Di tengah situasi itu, Mas Lindra mulai merasakan tekanan dari lingkaran terdekatnya. Beberapa kolega mengingatkan secara halus, sebagian menegur dengan nada serius. Reputasi, elektabilitas, dan citra kepemimpinan menjadi kata-kata yang terus diulang. Mas Lindra hanya mengangguk, namun hatinya menolak tunduk sepenuhnya. Ia sadar risiko yang dihadapi, tapi untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus mengorbankan perasaan demi jabatan. Niken pun berada dalam dilema yang sama. Karirnya tengah menanjak, tawaran tampil datang dari berbagai daerah. Namun setiap undangan membawa konsekuensi, semakin tinggi ia terbang, semakin banyak mata yang mengawasi. Ia takut kedekatannya dengan Mas Lindra justru menjadi beban baginya. Dalam diam, Niken sering merasa bersalah, seolah kehadirannya bisa merusak stabilitas hidup seseorang yang ia cintai. Suatu malam, mereka berbincang dalam suasana sunyi. Tak ada pembicaraan besar, hanya keheningan yang dipenuhi tatapan dan napas tertahan. Mas Lindra mengungkapkan kegelisahannya, sementara Niken menunduk, mencoba menahan air mata. Percakapan itu tidak menghasilkan keputusan, hanya menegaskan satu hal, perasaan mereka nyata, namun jalannya tak akan mudah. Di luar sana, media mulai memainkan peran. Judul-judul berita samar bermunculan, mengaitkan nama Niken dengan kekuasaan, menabur spekulasi tanpa dasar yang jelas. Setiap foto lama, setiap potongan video, diangkat kembali untuk membangun narasi yang sensasional. Niken merasa hidupnya seperti bukan miliknya sendiri lagi, seolah publik berhak menafsirkan siapa dirinya dan apa niatnya. Mas Lindra mencoba bersikap tenang di hadapan publik, namun di balik sikap tegasnya, ada gejolak yang terus membesar. Ia mulai menyadari bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Apa yang mereka hadapi saat ini hanyalah angin kecil sebelum topan besar. Dan sebagai seorang pemimpin, ia tahu, setiap badai selalu menuntut korban. Bukan karena mereka salah mencintai, tetapi karena dunia di sekitar mereka menolak memberi ruang. Di antara ambisi, pengorbanan, dan perasaan yang tak bisa dipadamkan, Niken dan Mas Lindra berdiri di ambang pilihan yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Kesibukan Niken semakin padat sejak namanya benar-benar melambung. Jadwal manggungnya terisi penuh hingga berbulan-bulan ke depan, dari acara budaya hingga panggung eksklusif yang hanya dihadiri kalangan tertentu. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah undangan datang dengan kemasan berbeda, bukan sekadar surat elektronik atau pesan singkat, melainkan proposal resmi yang dikirim melalui manajemennya, lengkap dengan kop perusahaan besar dari timur Indonesia. Undangan itu berasal dari Papua, dari sebuah perusahaan tambang emas raksasa yang tengah merayakan pencapaian besar mereka.
Acara tersebut dirancang megah, dihadiri tokoh nasional, pejabat, investor asing, dan tamu-tamu berpengaruh. Nama Niken dicantumkan sebagai bintang utama malam puncak, sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar. Tawaran honor yang tertera membuat manajemennya terdiam lama, sadar bahwa ini bukan panggung biasa. Ketika kabar itu sampai ke telinga Mas Lindra, ekspresinya tak bisa disembunyikan. Papua terasa jauh, bukan hanya secara jarak, tetapi juga secara emosional. Ada kegelisahan yang merayap perlahan di dadanya. Dunia yang akan dimasuki Niken bukan lagi sekadar dunia seni, melainkan lingkaran elit dengan kekuatan uang dan pengaruh yang sulit ditebak. Sebagai pria yang memahami kerasnya dunia kekuasaan, Mas Lindra tahu betul bahwa tidak semua kekaguman itu murni. Niken sendiri diliputi perasaan campur aduk. Ada kebanggaan karena karyanya diakui hingga ke ujung timur negeri, namun ada pula ketakutan yang tak berani ia ucapkan. Ia merasa langkah ini akan membawa hidupnya ke titik yang tak bisa kembali. Di depan cermin, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih akan menjadi Niken yang sama setelah semua ini, atau justru berubah oleh sorotan dan gemerlap yang menantinya. Percakapan mereka malam itu berlangsung dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Mas Lindra berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di balik kalimat yang terdengar bijak. Ia berbicara tentang profesionalisme, tentang menjaga diri, tentang kehati-hatian. Namun Niken bisa merasakan ada rasa takut yang tertahan di setiap jeda ucapannya. Untuk pertama kalinya, Niken melihat Mas Lindra sebagai pria yang bisa cemburu dan rapuh, bukan sekadar pemimpin yang selalu terlihat kuat. Meski berat, Mas Lindra akhirnya memberikan restu dengan syarat yang tak terucap. Ia percaya pada Niken, namun kepercayaan itu disertai doa dan harapan agar jarak dan godaan tidak mengubah apapun di antara mereka. Saat itu, mereka sama-sama tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari ujian yang sesungguhnya, ujian yang tak bisa dihindari atau ditunda. Hari keberangkatan tiba dengan langit yang tampak muram. Di bandara, perpisahan mereka singkat dan penuh kehati-hatian. Tak ada pelukan lama, tak ada kata-kata berlebihan. Hanya tatapan yang menyimpan banyak hal yang tak terucap. Niken melangkah pergi dengan senyum tipis, sementara Mas Lindra berdiri diam, menyaksikan sosok yang ia cintai perlahan menghilang di balik kerumunan. Perjalanan menuju Papua terasa panjang bagi Niken. Di dalam pesawat, ia menatap awan sambil mencoba menenangkan pikirannya. Setiap getaran mesin pesawat seolah menandai langkahnya yang semakin jauh dari zona aman. Ia tak tahu apa yang akan menantinya, hanya menyadari bahwa hidupnya tengah bergerak menuju babak baru yang penuh tanda tanya. Sesampainya di Papua, Niken disambut dengan kemewahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hotel berbintang, pengawalan ketat, dan perlakuan istimewa dari panitia membuatnya terkejut sekaligus waspada. Ia merasa seperti tamu kehormatan, namun juga seperti berada dalam sangkar emas yang indah namun membatasi. Setiap langkahnya diatur, setiap senyumnya diperhatikan. Di balik sambutan hangat itu, Niken belum menyadari bahwa ada sepasang mata yang sejak awal memperhatikannya dengan penuh minat. Sosok yang memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan pengaruh, tengah menanti momen yang tepat. Tanpa disadari Niken, panggung Papua bukan hanya akan menjadi tempat ia bernyanyi, tetapi juga titik awal dari kehebohan besar yang akan mengguncang hidupnya dan menguji cintanya hingga ke batas paling rapuh. Malam di Papua turun perlahan dengan kemilau cahaya yang memantul dari bangunan-bangunan tinggi di sekitar lokasi acara. Panggung utama berdiri megah di tengah area terbuka, dihiasi ornamen etnik yang dipadukan dengan teknologi modern. Lampu sorot menari di langit malam, seolah menandai bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di balik panggung, Niken berdiri mematung, menarik napas panjang sambil mendengarkan riuh penonton yang semakin memenuhi arena. Gaun kebaya yang ia kenakan malam itu terasa berbeda dari biasanya. Jahitannya sempurna, warnanya anggun, namun beban di pundaknya terasa lebih berat. Ia menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pentas biasa. Setiap gerakannya akan disorot, setiap nada akan direkam, dan setiap ekspresi bisa diartikan beragam. Di tengah keramaian itu, ia sempat memejamkan mata, membisikkan doa agar suaranya tetap jujur dan hatinya tetap utuh. Dari balik tirai panggung, Niken mencuri pandang ke arah deretan tamu kehormatan. Barisan kursi VIP dipenuhi tokoh-tokoh penting, para pejabat, pengusaha, dan figur berpengaruh dari berbagai penjuru. Di tengah mereka, duduk seorang pria dengan aura yang berbeda. Sikapnya tenang,
tatapannya tajam, dan senyumnya tipis namun penuh percaya diri. Itulah sosok yang namanya tertera di puncak undangan, CEO Tambang Emas yang menjadi tuan rumah acara malam itu. Pria itu menatap panggung seolah sudah mengetahui siapa yang akan menguasai malam. Matanya mengikuti setiap persiapan, setiap gerakan kru, seakan tak ingin melewatkan satu detik pun. Ketika pandangannya sempat bertemu dengan Niken yang mengintip dari balik tirai, ia tersenyum kecil, sebuah senyum yang membuat Niken refleks menunduk. Ada rasa tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan, sebuah firasat halus yang menggelitik nalurinya. Nama Niken Salindri akhirnya diumumkan oleh pembawa acara dengan suara lantang. Tepuk tangan membahana, sorak-sorai menggema, dan lampu sorot langsung mengarah ke satu titik. Dengan langkah pelan namun mantap, Niken melangkah ke atas panggung. Sesaat, dunia terasa sunyi baginya. Yang ia dengar hanya detak jantungnya sendiri dan alunan musik pembuka yang mulai mengalir. Ketika suara pertamanya keluar, suasana berubah drastis. Penonton yang semula riuh mendadak hening. Nada demi nada meluncur dengan penuh penghayatan, menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Lagu yang ia bawakan terasa hidup, seolah membawa kisah dari tanah Jawa ke tanah Papua. Niken menutup matanya, tenggelam dalam nyanyian, lupa pada sorotan, lupa pada siapa saja yang menontonnya. Di kursi VIP, sang CEO bersandar dengan tatapan yang semakin dalam. Ia bukan hanya menikmati lagu, tetapi juga sosok di balik suara itu. Setiap lenggok suara, setiap ekspresi wajah Niken, membuatnya semakin terpikat. Di kepalanya, kekaguman itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum tentu disadari oleh orang lain, namun terasa kuat di dadanya. Sementara itu, ratusan kamera ponsel terangkat, merekam momen yang terasa magis. Media yang hadir menangkap setiap sudut, setiap gerak, seolah mencium potensi cerita besar. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, namun intuisi jurnalis membuat mereka tak beranjak. Malam ini terasa terlalu sempurna untuk berlalu tanpa kejutan. Di tengah lagu, Niken membuka mata dan menatap lautan penonton. Sekilas, pandangannya kembali bertemu dengan tatapan sang CEO. Kali ini lebih lama, lebih intens. Ada getaran aneh yang membuat suaranya sedikit bergetar, namun ia segera menguasai diri. Profesionalisme yang ditempa sejak kecil menolongnya berdiri tegak di tengah tekanan yang tak terlihat. Lagu demi lagu berlalu, dan setiap tepuk tangan terasa semakin keras. Aura panggung semakin panas, seolah menunggu klimaks yang belum terungkap. Niken belum tahu bahwa malam ini tidak akan berakhir hanya dengan tepuk tangan dan pujian. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, sesuatu yang akan mengubah arah cerita dan menjadikan namanya bahan pembicaraan seluruh negeri. Di balik kemegahan dan kekaguman, takdir mulai bergerak dengan cara yang tak bisa dihentikan. Panggung Papua, yang semula hanya dianggap sebagai langkah karir, perlahan menjelma menjadi titik balik. Dan tanpa disadari Niken, sorotan yang kini meneranginya bukan lagi sekadar cahaya lampu panggung, melainkan cahaya tajam yang siap membakar siapapun yang berdiri terlalu lama di tengahnya. Malam semakin larut, namun justru disitulah atmosfer panggung mencapai titik paling panas. Musik mengalun lebih pelan, memberi ruang bagi suara Niken yang terdengar semakin dalam dan emosional. Lagu terakhir yang ia bawakan terasa seperti penutup sempurna, lirih, menyayat, dan syarat makna. Penonton terdiam, seolah tak ingin melewatkan satu detik pun dari suara yang menggantung di udara Papua malam itu. Ketika nada terakhir menghilang, keheningan menyelimuti arena selama beberapa detik. Lalu, tepuk tangan meledak serempak, menggema seperti gelombang besar. Sorak-sorai membahana, beberapa penonton berdiri memberi penghormatan. Niken menunduk dalam-dalam, dadanya naik turun menahan haru. Ia merasa lega, lelah, sekaligus bahagia karena telah memberikan yang terbaik. Namun sebelum ia sempat melangkah mundur ke balik panggung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari barisan kursi VIP, sang CEO Tambang Emas berdiri. Gerakannya tenang namun tegas, langsung menarik perhatian seluruh ruangan. Lampu kamera spontan mengarah padanya. Beberapa orang di sekitarnya tampak terkejut, seolah tak menyangka langkah yang akan ia ambil. Dengan langkah mantap, pria itu naik ke atas panggung. Riuh penonton berubah menjadi bisik-bisik penuh rasa penasaran. Niken berdiri kaku, mencoba tetap tersenyum meski hatinya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, hanya merasakan firasat kuat bahwa momen ini akan menjadi sesuatu yang besar dan mungkin berbahaya. Sang CEO berhenti tepat di hadapan Niken.
Tanpa banyak kata, ia memberi isyarat kepada asistennya. Beberapa orang mendekat membawa kotak dan amplop tebal. Dalam hitungan detik, uang dalam jumlah fantastis mulai ditunjukkan di depan mata publik. Bukan sekadar simbolis, nominalnya disebutkan lantang oleh pembawa acara yang tampak gugup, ratusan juta rupiah, diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas penampilan Niken Salindri. Penonton langsung bergemuruh, teriakan histeris bercampur tak percaya, memenuhi udara, ponsel-ponsel terangkat lebih tinggi, kamera media berkelip-kelip tanpa henti. Momen itu terekam dari berbagai sudut, tak ada satupun detail yang terlewat. Dalam sekejap, suasana berubah dari konser budaya menjadi panggung sensasi yang mengguncang logika. Niken terpaku, senyumnya terasa kaku, tangannya gemetar saat menerima penghormatan yang begitu besar. Ia membungkuk sopan, mencoba menjaga etika, namun di dalam hatinya terjadi kekacauan. Ia tak pernah meminta hal ini. Ia hanya ingin bernyanyi. Di tengah gemerlap dan sorak-sorai, Niken justru merasa kecil, seolah dirinya telah berubah menjadi objek tontonan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Sang CEO tersenyum puas, menatap Niken dengan tatapan penuh kepemilikan yang samar namun terasa. Bagi sebagian orang, itu adalah momen kebanggaan. Bagi Niken, itu adalah awal dari ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasakan garis tak kasat mata telah terlewati, sebuah batas yang kini membuat namanya terikat pada kekuatan besar yang sulit dilepaskan. Di balik panggung, kru dan manajemen terdiam campur panik. Mereka sadar, apa yang baru saja terjadi bukan hanya soal uang atau apresiasi. Ini adalah bahan bakar sempurna bagi pemberitaan besar. Dalam dunia hiburan dan kekuasaan, momen seperti ini jarang berakhir sederhana. Sesuatu yang spektakuler hampir selalu menuntut harga. Di tempat yang jauh, Mas Lindra belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun takdir telah bergerak lebih cepat dari waktu. Video-video pendek mulai beredar, dikirim dari satu ponsel ke ponsel lain. Detik demi detik, rekaman itu menyebar seperti api, menunggu saat yang tepat untuk membakar ruang publik. Malam itu, di atas panggung Papua yang gemerlap, Niken Salindri resmi memasuki babak hidup yang tak pernah ia bayangkan. Saweran ratusan juta bukan sekadar kejutan, melainkan tanda bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dan tanpa ia sadari, sorotan yang kini mengarah padanya bukan lagi pujian semata, melainkan mata dunia yang siap menghakimi, mencintai, dan menghancurkan dalam waktu yang sama. Pagi belum sepenuhnya terang ketika nama Niken Salindri telah memenuhi lini masa media sosial. Video saweran ratusan juta dari panggung Papua menyebar tanpa ampun, diputar ulang jutaan kali dalam hitungan jam. Potongan-potongan singkat dengan judul bombastis bermunculan, masing-masing berlomba menjadi yang paling sensasional. Dunia seolah terbangun dengan satu kabar yang sama, seorang sinden muda dari Kediri kini menjadi pusat perhatian nasional. Portal berita berlomba menaikkan headline yang menggugah emosi. Ada yang memuji sebagai simbol keberhasilan, ada pula yang menyudutkan dengan nada sinis. Nama Niken dikaitkan dengan kemewahan, kekuasaan, dan ambisi. Narasi dibangun tanpa memberi ruang klarifikasi, seolah kebenaran bisa diringkas dalam durasi 1 menit video. Publik menonton, berkomentar, dan menghakimi dari balik layar ponsel mereka. Kolom komentar berubah menjadi medan perang. Sebagian netizen membela Niken, menyebut saweran sebagai bentuk apresiasi atas karya dan bakat. Sebagian lain mempertanyakan moral, niat, dan bahkan harga diri. Kata-kata kasar bermunculan tanpa filter, menghantam psikologis Niken yang belum siap menghadapi derasnya opini. Popularitas yang dulu ia impikan kini terasa seperti gelombang besar yang siap menenggelamkannya. Di Tuban, Mas Lindra menerima kabar itu bukan dari berita resmi, melainkan dari pesan singkat yang masuk bertubi-tubi. Ponselnya bergetar tanpa henti, menampilkan potongan video yang sama dari sudut berbeda. Ia menonton dalam diam, rahangnya mengeras, dadanya terasa sesak. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tetapi tatapan sang CEO di atas panggung itulah yang menghantui pikirannya. Mas Lindra mencoba bersikap rasional. Ia tahu dunia hiburan penuh dengan kejutan dan simbol. Namun sebagai pria yang mencintai, ia tak bisa menahan perasaan cemburu yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Ia merasa tersisih dari panggung hidup Niken, seolah ada kekuatan besar yang tiba-tiba masuk tanpa izin dan menggeser posisinya. Tekanan tak hanya datang dari perasaan pribadi. Lingkaran politik Mas Lindra mulai bereaksi.
Beberapa kolega mengingatkan dengan nada serius, sebagian lainnya menyindir dengan senyum tipis. Nama Niken kembali disebut dalam rapat-rapat tertutup, kali ini dengan konteks yang lebih sensitif. Isu pribadi mulai dianggap sebagai potensi masalah publik, sesuatu yang bisa menyeret citra kepemimpinannya. Sementara itu, di Papua, Niken mengurung diri di kamar hotel. Ia menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, membaca berita demi berita yang memelintir kenyataan. Senyum di atas panggung kini berubah menjadi air mata yang jatuh tanpa suara. Ia merasa kehilangan kendali atas narasi hidupnya sendiri, seolah orang lain lebih berhak menentukan siapa dirinya. Pesan dari Mas Lindra tak langsung datang, dan justru itulah yang membuat Niken semakin gelisah. Ia takut, ia menyesal, dan ia bingung harus menjelaskan dari mana. Dalam diam, ia menyadari bahwa satu momen singkat di atas panggung telah menciptakan jarak yang tak terlihat namun terasa menyakitkan. Jarak yang tak bisa ditempuh hanya dengan kata-kata. Media terus menggali, mencari sudut pandang baru untuk mempertahankan perhatian publik. Latar belakang Niken diangkat, hubungannya dengan Mas Lindra diseret kembali ke permukaan. Setiap detail kecil dibesar-besarkan, setiap kebetulan dianggap bukti. Tak ada ruang untuk kesunyian, tak ada waktu untuk bernapas. Di tengah kegaduhan itu, Mas Lindra akhirnya mematikan ponselnya dan menatap keluar jendela ruang kerjanya. Ia sadar, badai yang selama ini ia khawatirkan akhirnya datang. Dan badai ini bukan hanya menguji cintanya pada Niken, tetapi juga menguji batas kesabarannya sebagai pemimpin dan sebagai manusia biasa. Sementara itu, jauh di timur, Niken hanya bisa berharap bahwa cinta yang ia jaga masih cukup kuat untuk bertahan di tengah gelombang yang terus meninggi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Mas Lindra, seolah waktu sengaja mempermainkannya. Di balik senyum formal dan sikap tegas di hadapan publik, pikirannya terus dipenuhi bayangan Niken di atas panggung Papua. Ia berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menandatangani berkas demi berkas, menghadiri rapat tanpa jeda. Namun setiap keheningan selalu menghadirkan kembali satu pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kesepian yang ia rasakan berbeda dari sebelumnya. Ini bukan kesepian seorang pejabat yang lelah, melainkan kesepian seorang pria yang takut kehilangan. Mas Lindra mulai mempertanyakan posisinya sendiri, bukan sebagai bupati, tetapi sebagai seseorang yang mencintai dengan cara yang mungkin tak pernah benar-benar dipahami publik. Ia sadar, cinta mereka sejak awal memang berjalan di atas garis tipis yang rawan patah. Di Kediri, Niken akhirnya kembali ke rumahnya dengan hati yang remuk. Rumah yang dulu selalu menjadi tempat paling aman kini terasa sunyi dan asing. Ia menghindari sorotan, menolak wawancara, dan membatasi diri dari dunia luar. Setiap kali ia membuka ponsel, rasa cemas kembali menyerang. Nama dirinya kini lebih sering muncul bersama kontroversi daripada karya. Niken mencoba menghubungi Mas Lindra, menulis pesan panjang yang berkali-kali ia hapus sebelum dikirim. Ia takut salah kata, takut salah waktu, dan takut justru memperburuk keadaan. Di dalam hatinya, ada keinginan kuat untuk menjelaskan, untuk meyakinkan bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang ia kehendaki. Namun ketakutan akan kehilangan membuatnya terdiam. Mas Lindra pun berada dalam dilema yang sama. Ia membaca pesan Niken berulang kali tanpa membalas, bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia takut pada jawaban yang mungkin harus ia berikan. Ia sadar, sebagai pemimpin daerah, setiap keputusan pribadinya kini berdampak luas. Namun sebagai manusia, ia tak ingin mengorbankan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam. Di tengah kebuntuan itu, tekanan eksternal semakin terasa. Isu mulai digiring ke arah yang lebih tajam, seolah ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi. Nama Niken kembali disebut dalam konteks yang tak adil, dan Mas Lindra menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan yang aman. Sesuatu harus dilakukan, meski konsekuensinya belum jelas. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Mas Lindra memutuskan untuk menelpon Niken. Suara sambungannya terdengar lama sebelum akhirnya terjawab. Ketika suara Niken terdengar di ujung sana, hening menyelimuti mereka. Tak ada sapaan manis, tak ada basa-basi. Hanya napas yang tertahan dan emosi yang tak terucap. Percakapan itu berjalan pelan, penuh jeda dan kalimat yang diucapkan dengan hati-hati. Niken menjelaskan dengan suara bergetar, mengungkapkan apa yang ia rasakan di atas panggung, ketakutannya setelahnya, dan penyesalannya karena tak bisa mengendalikan keadaan.
Mas Lindra mendengarkan tanpa menyela, mencoba menahan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Ketika giliran Mas Lindra berbicara, suaranya terdengar berat. Ia mengakui rasa cemburu dan ketakutannya, bukan karena kehilangan kendali, tetapi karena takut kehilangan Niken. Ia tak menyalahkan, namun juga tak sepenuhnya tenang. Kejujuran itu membuat percakapan semakin dalam, sekaligus semakin menyakitkan. Setelah sambungan terputus, tak ada kelegaan yang datang. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa cinta mereka sedang diuji pada titik paling rapuh. Percakapan itu bukan akhir dari konflik, melainkan awal dari keputusan besar yang harus mereka ambil. Di antara cinta, reputasi, dan masa depan, Niken dan Mas Lindra kini berdiri di persimpangan yang tak bisa lagi mereka abaikan. Hujan turun tipis saat Niken tiba di Tuban, seolah langit ikut menahan napas menyambut pertemuan yang tak bisa lagi ditunda. Ia datang tanpa rombongan, tanpa sorotan media, hanya ditemani rasa gugup yang membuat langkahnya terasa berat. Di balik ketenangan wajahnya, dadanya berdebar tak karuan. Ini bukan sekadar pertemuan dua insan yang saling rindu, melainkan pertemuan dua hati yang terluka oleh keadaan. Mas Lindra menunggunya di sebuah rumah dinas yang sengaja dibuat senyap malam itu. Tak ada ajudan, tak ada pengawalan berlebihan. Saat pintu terbuka dan mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat. Niken berdiri terpaku, sementara Mas Lindra hanya menatapnya dalam diam, mencoba membaca perubahan yang mungkin terjadi sejak badai itu menerpa. Mereka duduk berhadapan tanpa jarak yang biasa mereka jaga. Suasana terasa canggung, berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang hangat. Niken memulai dengan suara pelan, menjelaskan kembali apa yang telah ia sampaikan lewat telepon. Ia menegaskan bahwa tak ada niat lain selain bernyanyi, tak ada ambisi di balik saweran yang menggemparkan itu. Setiap kalimatnya diucapkan dengan hati-hati, seolah takut salah memilih kata. Mas Lindra mendengarkan, namun pikirannya terbelah. Ia ingin percaya sepenuhnya, namun bayangan sorotan kamera dan tatapan sang CEO masih menghantui. Ia tahu, dunia di sekitar Niken kini dipenuhi orang-orang yang terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun. Kekhawatiran itu membuatnya tak bisa sepenuhnya tenang, meski hatinya ingin memeluk Niken dan mengakhiri semua kegelisahan. Di tengah percakapan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Niken. Ia ragu membukanya, namun Mas Lindra memintanya untuk jujur. Pesan itu berasal dari pihak tambang Papua, berisi undangan lanjutan, tawaran kerja sama jangka panjang, dan fasilitas yang terdengar nyaris tak masuk akal. Tawaran itu jelas menunjukkan bahwa kejadian di atas panggung bukan sekadar spontanitas, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Niken menunduk, merasa posisinya semakin terjepit. Ia sadar, menerima atau menolak tawaran itu sama-sama berisiko. Di satu sisi, kesempatan tersebut bisa mengangkat kariernya ke level internasional. Di sisi lain, itu bisa semakin memperkeruh hubungannya dengan Mas Lindra dan memperkuat narasi yang selama ini menyudutkannya. Mas Lindra akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas. Ia tak melarang, namun ia mengingatkan tentang harga yang mungkin harus dibayar. Ia tahu betul bagaimana dunia kekuasaan bekerja, bagaimana kebaikan sering datang dengan ikatan tak terlihat. Kata-katanya bukan ancaman, melainkan peringatan dari seseorang yang telah lama hidup di dalam sistem yang kejam. Percakapan mereka berubah menjadi perdebatan halus, bukan dengan suara tinggi, melainkan dengan logika dan perasaan yang saling bertabrakan. Niken ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Mas Lindra ingin melindunginya dari dunia yang siap menelan siapa saja yang lengah. Keduanya benar, namun keduanya juga terluka. Di luar, hujan semakin deras. Suara air yang jatuh ke tanah seolah menegaskan kebingungan yang mereka rasakan. Niken akhirnya berdiri, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengungkapkan ketakutannya kehilangan Mas Lindra, namun juga ketakutannya kehilangan jati diri jika ia terus hidup dalam bayang-bayang keputusan orang lain. Mas Lindra ikut berdiri, menahan emosi yang hampir meluap. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta tak selalu bisa melindungi dari rasa sakit. Ia memeluk Niken dengan erat, bukan sebagai bupati, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pria yang tak ingin kehilangan perempuan yang ia cintai. Pelukan itu hangat, namun syarat dengan kesadaran bahwa keputusan besar tak bisa lagi dihindari. Malam itu berakhir tanpa jawaban pasti. Niken pergi dengan hati yang masih bimbang, Mas Lindra tinggal dengan pikiran yang semakin berat.
Pertemuan itu tak menyelesaikan apapun, justru menegaskan bahwa badai belum usai. Di balik hujan Tuban yang dingin, takdir tengah menyiapkan ujian terakhir yang akan menentukan arah cinta, karir, dan harga yang harus dibayar oleh keduanya. Pagi itu Niken terbangun dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan cemas, bukan takut, melainkan campuran kelelahan dan kejernihan yang datang setelah malam panjang penuh air mata. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang masuk lewat celah gorden, dan untuk pertama kalinya sejak kehebohan itu terjadi, ia merasa harus memilih bukan demi siapapun, melainkan demi dirinya sendiri. Telepon dari manajemennya datang membawa tekanan baru. Tawaran kerjasama dari pihak tambang Papua semakin konkret, lengkap dengan kontrak, jadwal eksklusif, dan iming-iming panggung internasional. Semua disampaikan dengan bahasa yang halus namun tegas, seolah kesempatan itu hanya akan datang sekali. Niken mendengarkan tanpa banyak bicara, namun pikirannya berlari ke satu wajah yang terus menghantuinya, Mas Lindra. Di Tuban, Mas Lindra menghadapi hari yang tak kalah berat. Rapat demi rapat diwarnai bisikan dan tatapan penuh arti. Beberapa pihak mulai terang-terangan mengaitkan namanya dengan isu Niken, seolah hubungan personal bisa menjadi celah untuk menyerangnya secara politik. Ia tetap tenang di permukaan, namun di dalam dirinya tumbuh kesadaran pahit bahwa setiap pilihan Niken akan berdampak langsung pada hidupnya juga. Niken akhirnya memutuskan untuk bertemu manajemennya secara langsung. Dalam pertemuan itu, ia berbicara dengan suara tenang namun tegas. Ia tidak menolak kesempatan, namun ia juga tidak mau terikat oleh hubungan yang membuatnya kehilangan kebebasan dan harga diri. Keputusan itu membuat ruangan hening. Untuk pertama kalinya, Niken bukan hanya menjadi penyanyi, tetapi perempuan yang berani mengendalikan arah hidupnya sendiri. Keputusan itu tak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Pihak tambang merespons dengan dingin, nada komunikasi berubah formal dan kaku. Beberapa janji yang sebelumnya terdengar manis mulai terasa bersyarat. Niken menyadari, inilah harga dari berkata tidak di dunia yang terbiasa membeli segalanya dengan uang dan pengaruh. Namun anehnya, dadanya justru terasa lebih ringan. Mas Lindra menerima kabar itu di sela-sela kesibukannya. Untuk sesaat, ia menutup mata, menghela napas panjang, dan merasakan sesuatu yang menyerupai kelegaan. Namun kelegaan itu tak datang tanpa rasa bersalah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan Niken benar-benar murni, atau ada bagian dari dirinya yang ikut menahan langkah perempuan yang ia cintai. Media kembali bereaksi. Ada yang memuji sikap Niken sebagai bentuk integritas, ada pula yang menyebutnya sebagai drama pencitraan. Dunia tak pernah puas dengan satu versi cerita. Namun bagi Niken, kebisingan itu mulai terasa jauh. Ia belajar untuk tidak lagi menjelaskan segalanya, tidak lagi memohon dimengerti oleh semua orang. Di sisi lain, tekanan politik pada Mas Lindra semakin nyata. Ada konsekuensi yang harus ia hadapi, mulai dari serangan opini hingga manuver halus yang menguji posisinya. Ia sadar, melindungi Niken secara terbuka justru bisa memperburuk keadaan. Untuk pertama kalinya, ia harus mencintai dengan cara yang paling sulit, menjaga jarak demi kebaikan bersama. Sore itu, Mas Lindra dan Niken berbicara kembali, singkat namun penuh makna. Tak ada janji manis, tak ada rencana besar. Hanya kesepahaman bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang berbeda arah, meski hati mereka masih saling terhubung. Percakapan itu menyisakan luka, namun juga kedewasaan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Niken berdiri lebih tegak sebagai seorang perempuan dan seniman, Mas Lindra melangkah lebih berat sebagai pemimpin yang harus menanggung konsekuensi. Di antara mereka, cinta masih ada, namun kini berdiri di batas paling sunyi, menunggu apakah masih diberi ruang untuk bertahan atau harus dilepaskan dengan ikhlas. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya sendiri. Niken kembali ke panggung dengan cara yang lebih tenang, lebih selektif, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia tak lagi mengejar sorotan, melainkan membiarkan karyanya berbicara. Setiap nada yang ia lantunkan kini membawa pengalaman, luka, dan kedewasaan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Panggung-panggung kecil kembali ia sambangi, berdampingan dengan panggung besar yang benar-benar ia pilih dengan hati. Penonton merasakan perbedaan itu. Suara Niken terdengar lebih dalam, lebih berani, seolah setiap lagu adalah pengakuan tanpa kata. Tanpa perlu sensasi, namanya tetap hidup, justru dengan cara yang lebih bermartabat. Di Tuban, Mas Lindra menghadapi hari-hari yang penuh tanggung jawab.
Ia berdiri lebih tegak di hadapan publik, menutup celah-celah yang pernah nyaris menjatuhkannya. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang keputusan besar, tetapi juga tentang pengorbanan yang tak terlihat. Ada bagian dari hidupnya yang harus ia lepaskan demi menjaga banyak hal tetap utuh. Meski jarak memisahkan, Niken dan Mas Lindra masih saling mengikuti kabar satu sama lain dalam diam. Tak ada pesan rutin, tak ada pertemuan rahasia. Hanya doa-doa kecil yang dipanjatkan masing-masing saat malam terlalu sunyi. Cinta itu tak hilang, hanya berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih hening namun tulus. Sesekali, kenangan tentang Papua muncul. Seperti bayangan samar, saweran ratusan juta yang dulu mengguncang negeri kini hanya menjadi potongan sejarah yang mulai pudar. Publik beralih ke sensasi lain, media mencari cerita baru. Namun bagi Niken, peristiwa itu akan selalu menjadi pengingat tentang batas tipis antara apresiasi dan kehilangan kendali. Suatu hari, dalam sebuah acara budaya yang sederhana, Niken kembali menyanyikan lagu yang dulu ia bawakan di panggung Papua. Kali ini tanpa lampu megah, tanpa kamera berlebihan. Di antara penonton, Mas Lindra hadir sebagai tamu biasa, duduk di barisan tengah tanpa pengawalan mencolok. Tatapan mereka bertemu sejenak, disertai senyum kecil yang syarat makna. Tak ada kata yang terucap, namun pertemuan itu cukup untuk saling memahami. Mereka telah melalui badai, dan masing-masing selamat dengan caranya sendiri. Tak semua kisah cinta harus dimiliki untuk menjadi berarti. Ada yang justru menjadi kuat karena pernah memilih melepaskan. Ketika lagu berakhir, tepuk tangan menggema sederhana namun tulus. Niken menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. Mas Lindra bertepuk tangan lebih lama dari yang lain, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup seorang perempuan luar biasa. Di balik sorotan kecil itu, Niken merasa damai. Ia tak lagi bertanya tentang apa yang seharusnya terjadi. Ia menerima bahwa hidup tak selalu memberi akhir yang diimpikan, tetapi seringkali memberi akhir yang dibutuhkan. Cinta, karir, dan harga diri kini berada di tempat yang seimbang. Kisah Niken Salindri pun berakhir bukan dengan sensasi, melainkan dengan keteguhan. Dari Kediri ke Papua, dari panggung gemerlap hingga kesunyian hati, ia belajar bahwa suara paling kuat bukan selalu yang paling keras didengar, melainkan yang paling jujur berasal dari dalam diri. Dan di sanalah, ia akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Malam itu, setelah semua sorotan kamera padam dan gemuruh tepuk tangan tinggal gema samar, Niken Salindri duduk sendiri di balik panggung. Gaun yang tadi berkilau kini terasa berat di tubuhnya. Ratusan juta rupiah yang disawer dengan penuh sorak-sorai tak lagi terdengar gemerlap, melainkan sunyi dan dingin. Di tangannya, ponsel bergetar, pesan dari Mas Lindra yang singkat, tanpa amarah, tapi justru menusuk paling dalam, jaga dirimu baik-baik. Aku selalu mendoakan. Di kejauhan, Mas Lindra berdiri memandang layar siaran ulang acara itu. Senyum Niken di atas panggung terasa asing baginya malam itu. Ia sadar, cinta tak selalu bisa melawan badai sorotan, uang, dan kekuasaan. Sebagai seorang bupati, ia belajar menahan ego. Sebagai lelaki yang mencintai, ia belajar melepaskan dengan cara paling sunyi, tanpa keributan, tanpa klarifikasi, hanya doa. Keesokan harinya, berita kembali bergulir. Ada yang memuja, ada yang mencibir, ada yang menuduh, ada pula yang membela. Namun Niken memilih diam. Ia kembali ke Kediri, menepi dari gemerlap, menyanyi di panggung kecil yang dulu membesarkannya. Suaranya tetap sama, jujur, dalam, dan penuh rasa. Di sanalah ia mengerti, bahwa nilai seorang seniman bukan di angka saweran, melainkan pada hati yang tetap teguh menjaga martabat. Waktu berlalu, luka perlahan mengering. Nama Niken tetap bersinar, namun kini lebih matang. Mas Lindra melanjutkan pengabdiannya dengan tenang, menyimpan kisah itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak perlu diumbar. Mereka tak lagi berdampingan, namun saling menghormati dari kejauhan. Karena terkadang, cinta tak harus dimiliki untuk tetap berarti. Dan kisah ini pun berakhir di satu kesadaran sederhana, tidak semua yang viral membawa kebahagiaan, dan tidak semua yang berkilau adalah jawaban. Ada harga yang harus dibayar ketika mimpi, cinta, dan kekuasaan bertemu di satu panggung yang sama. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk tujuan hiburan semata. Nama, tokoh, peristiwa, dan alur cerita hanyalah karangan dan tidak bermaksud menggambarkan kejadian nyata atau pihak tertentu. Apabila terdapat kesamaan nama, karakter,
atau peristiwa, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca dan mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini dapat menghibur, menyentuh emosi, dan menjadi pengingat bahwa di balik sorotan, selalu ada sisi manusia yang jarang terlihat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.